Kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Teman-teman di sini, banyak teman-teman di media, bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi. Seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan karena ini bodoh penilaian seperti ini gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional. Ini adalah subsektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pandangan para mini fraksi, saya minta sekretariat membacakan draft kesimpulan ya. Sekretariat dibacakan saja, lalu ditampilkan di monitor. Setelah itu baru tanggapan dari rekan-rekan. Dibacakan pakai pengeras suara ya. Saya bacakan terakhir, nanti kita minta persetujuan, langsung kita ketuk palu ya. Setelah ketuk palu langsung kita tanda tangani. Dan teman-teman ini semua ini konsekuen kita tanda tangan penangguhan penahanan ya. Nanti dibuat suratnya ya, penjamin ya. Kita sebagai penjamin semua ya. Ketua dan seluruh anggota ya. Nanti langsung dikirimkan, nanti Pak Hinca yang bawa ke pengadilannya. Saya bacakan kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus saudara Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. 2. Komisi 3 DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas
atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan, serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dari pekerja industri kreatif, sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, selesai juga acara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, ada yang mau ditanya? 3 pertanyaan. Makasih, Bang. Sebelum bubar? Atau nanti ya, kalau kita mau siap-siap sidangnya. Tetap dinilai tidak memihak Amsal, dan tentunya ini membuat sakit hati untuk para pegiat ekraf lainnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, dari kasus Amsal ini, Bang Habibur, Komisi 3 melihat nggak sih sebenarnya ada kegagapan untuk para penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan juga KUHAP yang baru? Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman, Komisi 3 beberapa bulan belakangan kan kerap menggelar RDPU seperti ini, ya. Kami katakan bahwa dengan tegas ini bukan bentuk intervensi, tapi memang merupakan bentuk kontrol kami terhadap kerja penegak hukum. Khusus rekan-rekan hakim, kami menghormati independensi hakim, dan kami juga adalah yang terdepan memperjuangkan kesejahteraan hakim. Teman-teman tahu kenaikan gaji hakim 280% itu mulainya dari ruang sidang Komisi 3 ini, ya, yang sekarang bisa dinikmati oleh rekan-rekan hakim. Kami yakin, ya, mereka dalam kasus ini akan membuat putusan yang adil, ya. Jadi kita tidak ada prasangka buruk, ya. Kami sangat optimis, ya, putusannya insya Allah adil bagi Amsal, ya. Kita katakan tadi, bahkan kami juga menyampaikan untuk menjadi penjamin, ya. Yang kedua, soal kegamangan, nggak apa-apa. Jadi kita ini kan berproses, ya, masing-masing menjalankan tugas. Kita harus masing-masing membuka diri untuk saling koreksi. Kami juga terbuka untuk dikoreksi, apakah kami ini dianggap mengintervensi atau tidak. Tapi kami bisa berargumentasi, ya. Teman-teman penegak hukum itu juga, ya. Intinya harus mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas. Kita ini kan mendapat amanah, mendapat kekuasaan ini kan sementara semua, ya. Kita harus lakukan yang terbaik dan harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Pemberantasan korupsi itu bukan sekedar mencari jumlah kasus secara kuantitatif, ya kan, tapi juga menegakkan hukum secara kualitatif, ya. Jangan sampai karena ngejar target akhirnya yang kecil-kecil seperti ini dipaksakan, ya. Kita akan koreksi terus, ya, dan tentu kita punya kewenangan konstitusional untuk, ya, mengingatkan, ya, institusi penegak hukum tersebut. Semakin banyak kasus-kasus, ya, yang mengusik rasa keadilan masyarakat, maka evaluasi kami akan semakin keras, ya, termasuk di konteks anggaran, konteks penyusunan undang-undang, ya. Di sini kita, ya, memiliki kewenangan pengawasan legislasi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.